Semakin lama semakin menarik. Dari simulasi yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu menggambarkan kurva A pangkat X, sekarang kita akan memasukkan faktor yang baru, yaitu C, di mana C adalah pengali dari pangkat. Sehingga terbentuklah fungsi yang baru, A pangkat C kali X. Namun sebelumnya, saya akan mencoba untuk mengulangi kembali simulasi yang sebelumnya kita lakukan untuk lebih menguatkan faktor A. Dimana ketika faktor A ini kita gerakkan, membesar dan mengecil, maka satu hal yang perlu kita ingat terlebih dahulu adalah memastikan bahwa kurva yang semula ini adalah kurva apa. Dari titik-titik yang terlihat, jelas ini adalah kurva 2 pangkat X karena 1, 2, 2, 4, 3, 8, dan seterusnya, 4, 16. Nah, bila kita coba untuk menggeser nilai A semakin besar, apa yang terjadi? Seharusnya kurva warna merah menjadi lebih. Nah, kita coba geser. Nah, berhenti di sini. Kita lihat penandanya 1,3, jelas ini adalah kurva 3 pangkat X. Di mana C tetap kita pertahankan sementara sama dengan 1. Ya, C tidak kita lakukan perubahan terlebih dahulu. Dan bila kita perbesar lagi nilai A, maka dia akan menjadi seperti ini, semakin tajam, semakin steep, semakin curam. Dan berhenti di titik 1, penanda titiknya adalah 1,4. Ya. Dan ini adalah kurva 4 pangkat X. Kenapa? Karena penandanya jelas 1,4. Nah, kalau 2 harusnya cocok 16. Berarti ini adalah kurva Y sama dengan 4 pangkat X. Saya coba buat kurva yang lain, yaitu 4 pangkat X dengan warna yang lain. Warna ungu. Kemudian kita simulasi kembali, nilai A mengecil, maka tampak kurva warna merah menjauh. Dan kembali di titik yang kita tetapkan. Nah, untuk lebih memperdalam pengertian, sengaja kurva 4 pangkat X dimatikan. Dan kita akan mencoba melakukan simulasi untuk nilai C. Nah, mempelajari nilai C ini adalah C ini pengali dari X, di mana X berfungsi sebagai pangkat. Maka bila kita mengenal transformasi sebelumnya, teori transformasinya mengatakan bahwa bila dikali dengan X, dia semakin menyempit. Ya, kalau C-nya besar, lebih besar dari 1. Kalau C-nya pecahan, jadi dia harus semakin mekar. Ya, kita coba. Kita akan perbesar nilai C. Coba tebak, kira-kira akan kemana? Ingat, C membesar. Kita gerakkan. Nah, kita berhentikan di sini. Ini C sama dengan 2. Kita gerakkan lagi, membesar. Ini C sama dengan 3. Kalau kita mau melakukan pengecekan, silakan. Berarti ketika A ini tetap ya, A-nya 2, harus sudah dikembalikan tadi. Dan ketika C-nya 3, apa yang terjadi ketika X dimasukkan 1? Ketemu 8, 1,8. Kok bisa begitu? Karena 2 pangkat 3 kali 1, 8. Kalau andai kata 2 ini mau kita hitung, berarti 2 kali 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2-nya dihitung karena dalam kurung 6, 2 pangkat 6, ketemu 64. Tinggi sekali, tidak terlihat. Oke, sekarang kita coba perbesar lagi nilai C-nya, makin besar, makin besar. Dan kalau
kita perbesar sampai 10 misalkan, mendekati seperti itu. Ini bagaimana kalau kita perkecil? Ini kita kembalikan sama dengan 1, C-nya. Ingat, A-nya tetap 2. Kalau kita jadikan dia misalkan 0, sekian ya. Misalkan ini adalah 0,7. Ini adalah 0,2. Nah, dia tampak seperti itu. PR-nya adalah bagaimana kalau negatif? Nah, bagaimana kalau negatifnya negatif pecahan? Bagaimana kalau negatifnya negatif bilangan bulat? Nah, saya kembalikan kembali ke C sama dengan 1. Nah, yang menjadi menarik ketika di sini dan kita membandingkan dengan fungsi Y sama dengan 4 ya, 4 pangkat X ini, tampak efeknya itu bisa sama. Nah, kok bisa? Ya, ini kurva 4 pangkat X. Kita buktikan bila perlu. Ya, 4 pangkat 1 berapa? 4. 4 pangkat 2, loh 16, benar kan? Ya. Nah, tapi ini juga bisa kita peroleh dari ketika C-nya tadi sama dengan berapa? Persis apa enggak? Nah, mari kita bahas.